SPBU kita juga sudah dikurangin Mas, jadi penjualan juga kita batasi sesuai dengan yang kita terima. Sehingga tidak ada kesan bahwa hal ini adalah langkah politis yang dilakukan Pertamina untuk meningkatkan daya beli produk yang lain. Pasokan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite ke sejumlah SPBU di Kota Lubuk Linggau mulai dibatasi atau dikurangi oleh Pertamina. Pengurangan pasokan Pertalite ini menurut Pertamina berdasarkan kebutuhan masing-masing SPBU. Namun pada kenyataannya di SPBU sering kehabisan Pertalite. Sejumlah SPBU di Kota Lubuk Linggau mengeluhkan kebijakan Pertamina yang mengurangi suplai Pertalite. Pemirsa, apa sebenarnya yang terjadi di balik pengurangan suplai Pertalite ke SPBU yang berkurang sampai 50% dari sebelumnya? Berikut penelusuran tim Buka Mata. Kan dia produk komersil, nggak ada kuotanya, bukan subsidi. Jadi dia kedudukannya sama tuh, Pertalite, Pertamax Turbo sama, nggak ada kuotanya. Dalam sepekan terakhir, masyarakat mulai mengeluhkan kelangkaan Pertalite di sejumlah SPBU, sehingga konsumen terpaksa beralih ke Pertamax yang harganya jauh lebih mahal dibanding Pertalite. Hal ini menimbulkan spekulasi di masyarakat bahwa masyarakat dipaksa membeli BBM jenis Pertamax karena di SPBU tidak ada Pertalite. Dan diduga Pertamina ingin lebih menghidupkan Pertashop yang memang hanya menjual BBM Pertamax. Jika dulunya pemerintah mengurangi pasokan BBM subsidi jenis premium, kini diduga perlahan-lahan ingin mengurangi Pertalite yang harganya jauh lebih murah dari Pertamax dan di atas harga premium. Masyarakat kini sudah sangat sulit mendapatkan BBM premium subsidi karena Pertamina hanya memasok premium di SPBU tertentu saja. Sejumlah SPBU di Kota Lubuk Linggau mengeluhkan kebijakan Pertamina yang melakukan pengurangan suplai bahan bakar minyak jenis Pertalite. Namun tidak banyak pihak SPBU yang berani mengungkap hal ini ke publik. Atika Hairunisa selaku tenaga administrasi SPBU Marga Mulia menuturkan, SPBU Marga Mulia sendiri sebelumnya mendapat suplai sekitar 32 kiloliter per hari, kini dibatasi hanya 16 bahkan 8 kiloliter saja. SPBU ada pengurangan suplai, SPBU kita juga sudah dikurangin Mas suplai, jadi penjualan juga kita batasi sesuai dengan yang kita terima. Dari berapa KL ke berapa KL itu Mbak pengurangannya Mbak? Kita sih yang dulu 32, 40, sekarang 8, 16. Dari 32 KL ke 8 KL Mbak? 8, 16. Itu sudah terjadi berapa lama Mbak? Dari pertengahan bulan Agustus kemarin. Agustus. Kalau fiturnya dari Agustus sudah dikurang. Di apa tuh? Nah, di sini kan kita ada produk lain Mas. Jadi kalau Pertalite kita tutup, kita alihkan yang ke Pertama atau Pertama Turbo. Jadi tetap ada pengisian. Untuk Pertalite ini Mbak, ini kan dibatasi nih ya. Kita jualnya dari jam berapa ke jam berapa itu Mbak? Untuk sistemnya? Kita jual dari pagi sampai habis. Misalnya dapatnya 16. Kalau jam 4 sudah habis, kita tutup Pertalite. Tapi yang Pertama sama yang lain tetap jalan. Untuk hari ini sendiri berapa KL Mbak yang masuk Mbak di kita? 16. Ini udah jualan, sudah jalan 8, paling nanti jam 3, jam 4 habis, kita tutup. Ini kan Mbak, ini dibatasi. Dari pengurangan yang cukup drastis ini Mbak, ada keluhan atau kekurangan yang dirasakan nggak Mbak selaku pengelola gitu? Pasti. Dari penjualan kan yang pasti keuntungan. Dari karyawan juga kan. Harapannya Pak, kedepannya mungkin? Harapannya kedepannya mungkin ada kebijakan baru atau memang dialihkan ke bahan bakar yang lain. Bisa semoga kedepannya tidak seperti ini terus. Selain itu, pihak SPBU juga diminta oleh Pertamina untuk tidak menjual Pertalite kepada konsumen yang menggunakan jerigen. Jika didapati melanggar, maka SPBU yang dimaksud akan dikenakan sanksi oleh pihak Pertamina. Anehnya, hal tersebut tidak berlaku kepada BBM jenis Pertamax.
Di beberapa SPBU terpantau adanya antrian panjang kendaraan yang akan membeli BBM jenis solar hingga menyebabkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas. Kebijakan Pertamina ini juga menjadi pertanyaan DPRD Kota Lubuk Linggau. Ketua DPRD Lubuk Linggau Haji Rodi Wijaya mempertanyakan alasan Pertamina mengurangi pasokan Pertalite ke SPBU-SPBU. Ya, selaku warga Kota Lubuk Linggau, kita juga mempertanyakan kepada Pertamina khususnya di depot wilayah Kota Lubuk Linggau. Sebenarnya seperti yang kita ketahui ya, bahwa Pertalite itu adalah bukan barang yang disubsidi. Artinya sepanjang ini bukan barang disubsidi, arti di bawah, sekarang aturannya tetap di bawah Pertamina. Kalaupun barang ini subsidi, ada aturan baru yang menyatakan bahwasanya ini diatur oleh, sebagian diatur oleh SKK Migas. Kami ingin meminta penjelasan secara langsung mengapa sampai barang yang tidak subsidi sekalipun keberadaannya menjadi sangat langka di Kota Lubuk Linggau. Kecuali misalnya biosolar yang memang barang yang subsidi. Kami berharap kebutuhan Pertalite di Kota Lubuk Linggau ini bisa dicukupi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Lubuk Linggau, sehingga tidak ada kesan bahwa hal ini adalah langkah politis yang dilakukan Pertamina untuk meningkatkan daya beli produk yang lain. Karena banyak sekali timbul pertasop-pertasop yang akhir-akhir ini bermunculan, sehingga seolah-olah Pertalite ini akan nanti dihilangkan, mengedepankan produk yang lain yang sudah barang tentu sedikit banyak memberatkan masyarakat. Karena sekali lagi kami berharap kebijakan dari Depot Pertamina Kota Lubuk Linggau sekiranya Pertalite ini jangan sampai menjadi barang langka di Kota Lubuk Linggau. Sementara Komral Pertamina Region Sumbaksel Umar Ibnu Hasan saat kami wawancarai membantah bahwa Pertamina ingin menghilangkan Pertalite dan lebih mengutamakan penjualan Pertamax. Dikatakan Umar, pasokan Pertalite ke SPBU-SPBU diberikan sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan yang diajukan SPBU, sehingga setiap SPBU mendapat pasokan berbeda sesuai kebutuhan, besar kecilnya SPBU dan muatan tangki penampungan. Ditanya mengenai kelangkaan Pertalite di Kota Lubuk Linggau, Umar membantah kelangkaan tersebut. Menurut dia, Pertalite di SPBU tidak langka, hanya saja jika mengalami kekosongan hal itu dalam pengiriman atau pengisian. Dikatakan Umar, pembatasan pasokan sesuai kebutuhan tersebut dilakukan agar tidak terjadi penimbunan Pertalite oleh oknum-oknum tertentu. Pasokan Lubuk Linggau ada jatah nggak? Jumlah? Nggak ada. Kuota kan jatah, berarti pembatasan nggak ada karena produk komersil. Jadi berapapun minta sesuai kebutuhan itu kita kasih. Nah, ini produk komersial. Iya, saya kemarin sudah tanya beberapa SPBU ya. Katanya memang biasanya yang mungkin 16 ton, kemudian di atas 16 ton per hari, sekarang tinggal 8 ton. Nah gini mas, yang jadi masalah gini, biasanya kan kalau media itu nanyanya ke operator ya. Iya. Sementara SPBU itu kan sama gini lah, mas main ke minimarket kemarin katakan. Iya. Itu kan franchise, milik pengusaha perorangan. Nah kalau nanyanya ke kasir, katakan gitu, misalnya kita nanya nih mie instan, hari ini pasokannya kok dikirim sekian, kan apa iya dia enggak tuh dengan pemiliknya mesennya berapa, kan enggak. Iya. Dia hanya tahu barang yang datang gitu. Nah sementara setiap SPBU itu, terutama ini kan produk komersial ya, nggak ada kuotanya. Jadi setiap SPBU itu kan kapasitasnya pun beda-beda. Aku ambil contoh gini. Minggu ini kan terjadi kelangkaan nih Pertalite di Lubuk Linggau ya. Kalau langka sih enggak ya mas, yakin aku. Bukan langka, itu mungkin antrian. Iya. Nah kalau antrian itu iya betul ada antrian, karena gini kaitannya sama ini beberapa titik aku pantau begitu memang kaitannya sama PPKM kan mulai kendor kemarin itu. Iya. Nah, pas PPKM awal kan mobilisasi kendaraan itu sedikit, justru penjualannya agak minim tuh, berkurang. Mas, setelah kemarin soal stok Pertalite ya. Ya. Untuk wilayah Lubuk Linggau sendiri gimana mas stoknya mas? Ini makanya aku mau jelasin. Iya. Awal PPKM itu kan berkurang kendaraan.
Jadi stok yang tadinya harusnya mungkin ya, ini beda-beda nih, setiap SPBU beda-beda. Harusnya stok itu habis dalam 5 hari, pas kemarin itu mungkin bisa 7 hari, 8 hari baru habis, baru pesen lagi itu masing-masing SPBU. Nah kemarin itu kita pasokan tuh normal sesuai kebutuhan. Nah ketika itu di normal pas PPKM awal itu sepi, kan itu sebenarnya stoknya stok sepi tuh. Nah ketika tiba-tiba PPKM kedua mobilisasi mulai banyak lagi, kemungkinan besar tuh di beberapa titik SPBU tuh stoknya cepat habis. Nah pengadaan itu kan nggak bisa dalam 1-2 jam kirim sekarang kirim lagi kan nggak bisa, dia harus bikin DO. Sementara delivery order itu nggak tiap hari, setiap SPBU beda-beda lagi tuh. Karena itu sistemnya online. Misalkan Mas punya 2 SPBU, mungkin yang SPBU yang satu minta dikirim pertalite per 5 hari ada yang mungkin per seminggu ada, kan beda-beda tuh kapasitasnya gitu kira-kira. Nah kemarin itu terjadi antrian banyak, itu bukan langka, antrian kan produknya ada. Kalau langka itu barang nggak ada sama sekali, berarti banyak kendaraan yang mogok di jalanan, kehabisan bahan bakar kan gitu. Itu masalahnya di situ kemarin, ketika PPKM-nya kendor, mobilisasinya banyak, nah stoknya yang nggak siap kalau bisa dikatakan, karena masing-masing SW itu mesennya beda-beda tuh mas ke kita. Bikin DO-nya beda-beda. Sama lah dengan warung, dia ke agen beli stok tiap warung kan minumannya jumlahnya berapa kan lain-lain tuh, tergantung apa namanya laku atau enggaknya di wilayah itu gitu kira-kira gitu. Berarti gini mas, berapapun SPBU tuh DO ke kita mau minta ke kita stoknya ada berarti kan? Iya kebutuhannya disesuaikan, karena kan bahan bakar itu nggak bisa mas nimbun nih misalkan ya, SPBU mas punya 5 SPBU, yang satu mau dong 50.000 KL, banyak banget, yang ini nggak bisa begitu juga karena kan kita atur tuh. Ada banyak tuh di masing-masing wilayah, itu kan ada persaingan usaha di situ juga. Nanti yang ada kebanyakan di sana barang, di sini butuh, malah larinya ke sana, itu kan nggak fair. Misalkan gini contoh, ini jalur yang banyak dilewati kendaraan, jalan utama, itu pasti kita kasihnya porsinya lebih dibanding yang agak pinggiran gitu, karena pinggiran kan belum tentu cepat habis juga. Jadi sesuai kebutuhan intinya. Tapi nggak ada beda di yang apa namanya stok dulu dengan sekarang nggak ada beda mas ya? Bisa jadi beda-beda. Nggak, masa pandemi jumlah stok yang kita siapin bisa jadi beda-beda. Karena kan ada weekend aja beda tuh, mendekati long weekend beda kan gitu, beda-beda itu nggak bisa kita samain. Jadi itu fluktuatifnya sangat dinamis. Belum lagi nanti kalau menjelang Lebaran tahun baru itu lain lagi, kita pasoknya lebih gitu. Lebih banyak ya. Iya, karena kan masa pandemi kemarin aja awal-awal itu turun 40%, masa mau kita pasok normal nggak laku lah. Terus kan kapasitas tangkinya terbatas. Lu bayar dong gitu, kira-kira gitu. Berarti sekarang udah normal ya ini pasokannya? Iya, kalau dari kita lihat kan itu kan terjadinya minggu lalu ya, terutama apalagi pas weekend kemarin. Ini kalau aku lihat dari mulai Senin ini harusnya udah mulai normal lagi. Itu kan kaget aja gitu loh. Misalnya menjual masyarakat mikirnya ini kayaknya kita dipaksain pakai Pertamax nih. Enggak dong, kan itu ada varian, ada banyak. Variannya ada banyak, kan kita bukan cuma Pertamax. Kalau mau kayak gitu kan, kenapa nggak sekalian Pertamax turbo yang lebih bagus lagi, lebih mahal? Kalau jualan ya kan nggak kayak gitu.